Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur ya buat kesempatan hari ini kita masih diperkenankan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Meskipun ada yang beribadah di rumah atau dimanapun, saya percaya itu tidak akan membatasi kita untuk datang di hadapan Tuhan. Meskipun kita cuma beribadah di rumah, ketika hati kita benar-benar tulus datang di hadapannya, maka semua itu pasti berkenan bagi Dia. Amin. Ya. Dan pada saat ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa segenap hati dan kerinduan kita, karena kita sadar bahwa kita hanya butuh Dia. Terlebih-lebih di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, mungkin begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada yang menjaga kita. Dia tak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak yang terus berharap padanya. Dan pada saat ini, biarlah kita datang membawa hati kita, seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan segala pujian syukur kita bagi Dia. Bila kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang membawa hati kami, membawa seluruh hidup kami Bapa. Karena kami sadar
pengakuan kami Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang termulia, Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya minta Ibu Gembala untuk mengawali kita dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, dan kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang begitu luar biasa Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang kami terima daripada Engkau. Kesempatan Tuhan yang masih Kau beri kepada setiap kami Tuhan. Kesehatan Tuhan yang masih ada atas setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Sehingga Tuhan pada saat sekarang ini sekalipun Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan tidak pernah tertinggal atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga bersatu Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Mungkin kami tidak dalam satu ruangan Tuhan, tetapi kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami selalu ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami ada Tuhan mendapatkan perkenanan-Mu pada saat sekarang ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan yang haus, yang lapar akan Engkau Tuhan. Yang mana Tuhan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Itulah isi hati kami, itulah pikiran kami, itulah perasaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biar Engkau berkati setiap kami Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami. Kau berkati juga telinga kami Tuhan, yang akan kami pakai Tuhan atas setiap kami Tuhan yang mungkin ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Berikan kami roh kesungguhan hati Tuhan untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Karena kami percaya bahwa isi hati-Mu Tuhan yang dapat menguatkan kami, yang dapat membuat kami selalu bersuka cita. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh tetap damai di dalam Engkau. Tidak akan ada lagi roh ketakutan, roh kekhawatiran, ataupun roh kecemasan di dalam diri kami. Karena firman-Mu, karena Tuhan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati agar boleh Tuhan hati kami, pikiran kami menjadi ladang yang subur, yang siap Tuhan untuk ditabur oleh benih firman-Mu. Sehingga Tuhan, benih itu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar apapun yang ingin Kau sampaikan, itu yang disampaikan atas setiap kami pada saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang siap dan kami juga percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau selalu memberkati kami. Dan kita yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian waktu Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Meskipun pada saat ini Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai pencobaan, tapi tetap percaya Tuhan punya maksud dan tujuan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Bila nanti telah tiba waktu
kasih buat tim pelayanan yang luar biasa yang boleh melayani Tuhan pada malam ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga menyapa seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Meskipun kita tidak satu tempat, tapi kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini izinkan saya menyampaikan isi hati Tuhan yang melaluinya kita dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Saya percaya bahwa kita sama-sama sedang menghadapi satu pergumulan persoalan yang sama. Kita sedang ada dalam goncangan, kesulitan yang kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita bertanya-tanya. Dan mungkin banyak pikiran-pikiran yang coba kita pikirkan. Tetapi kadangkala dengan kekuatan kita nggak mampu. Oleh sebab itu kita datang mencari Tuhan dan mendengar isi hati Tuhan. Pada malam ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Agar melalui firman Tuhan ini saya rindu kita boleh dituntun oleh Tuhan untuk berjalan di jalan Tuhan dalam kehendak Tuhan. Saya ingin menyampaikan isi pokok pikiran Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat yang berbahagia, hari ini kita boleh diizinkan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sangat kita butuhkan, kita perlukan di saat-saat seperti ini, bahkan dalam setiap area kehidupan kita. Kita tahu bahwa hari-hari ini hari-hari yang tidak baik, hari-hari yang menggetarkan, hari-hari yang menggoncangkan. Bukan saja secara pribadi kita, tapi seluruh dunia tergoncangkan dengan satu kondisi COVID-19. Saya percaya bahwa kita semua juga tergoncangkan. Kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, hal-hal yang lain. Tetapi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tentu kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, tidak boleh panik. Karena ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itulah, biar kita saat ini diteguhkan oleh firman Tuhan. Yang saya akan bawa di dalam ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah semangat. Inilah nasihat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Izinkan saya memberi judul firman Tuhan pada malam ini, jangan takut, percaya saja. Mungkin kata-kata ini kata-kata yang sangat sederhana dan sering kita dengar. Mungkin kalau kita hubungkan dengan kondisi hari-hari ini, relevan kalau kita mendengar dan membaca judul ini. Jangan takut, percaya saja. Karena inilah yang diminta oleh Tuhan kepada orang percaya. Allah tidak pernah membiarkan kita dalam ketakutan, dalam kecemasan, bahkan kepanikan. Tapi Allah mengajar kita dalam segala situasi mempercayakan hidup kita kepada Dia. Mempercayakan keluarga kita, ekonomi kita, segala sesuatu kepada Dia. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah umat yang percaya kepadanya. Nah, melalui
Firman Tuhan yang kita baca dari Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat ke-8 itu. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan renungkan. Ada janji Tuhan di sana. Karena ada janji Tuhan lah kita nggak boleh takut, tapi percaya. Karena ketika kita percaya, janji Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Ada 4 janji Tuhan yang akan kita alami ketika kita percaya. Yang pertama, Tuhan yang memimpin hidup kita. Itu yang dikatakan oleh ayat ini. Tuhan yang memimpin hidup kita. Karena Tuhan yang memimpin hidup kita, kita nggak perlu takut. Karena Dia yang pimpin kita. Dia pasti menjaga kita. Dia yang memimpin kita tahu segalanya. Dia maha tahu, Dia maha mampu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut. Yang kedua, poin yang kedua ada, kenapa kita tidak boleh takut tapi percaya? Yang kedua, Tuhan yang menyertai hidup saya dan kita semua. Kalau Tuhan yang menyertai, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti cemas? Karena Dia yang menyertai kita, itu ajaib. Dia pembuat mujizat. Dia maha dahsyat. Dan Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Lalu, kenapa kita tidak boleh takut dan percaya saja? Yang ketiga adalah alasannya, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Selama hidup kita percaya Tuhan, kita punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Dan itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah tidak akan pernah biarkan kita. Agar itu menjadi satu kepercayaan kepada kita semua. Keyakinan di dalam hati kita. Agar kita sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh takut tapi percaya? Yang keempat adalah karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi ini janji Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut, tapi percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sadar, kita sadar, dan saya tahu bahwa kita semua menghadapi satu masalah yang sama. Dan ini mengajarkan kepada kita semua untuk bergantung kepada Tuhan. Untuk berharap kepada Tuhan. Dan untuk berjalan dengan iman. Karena firman Allah berkata, orang benar hidup oleh iman. Bukan oleh penglihatan kita. Mungkin secara mata jasmani kita melihat situasi keadaan ini menakutkan kita. Tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel adanya. Saya rindu bahwa kita semua tetap kuat dan tetap percaya. Dan kita akan alami pertolongan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini. Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang Tuhan ingin kita renungkan pada saat ini. Dan melalui firman Tuhan ini biarlah kita semua dikuatkan, diteguhkan, diberkati, dan kita bergairah. Karena hidup itu luar biasa. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa kepada Tuhan untuk kita semua. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan, diteguhkan. Dan kami boleh Tuhan berharap kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami sadar bahwa Tuhan sudah berbuat terlalu banyak bagi kami. Dan kami percaya ke depan pun Tuhan akan berbuat atas sidang jemaat-Mu. Dan kami rindu mereka semua diberkati Tuhan. Ditolong Tuhan. Dihibur Tuhan. Dikuatkan Tuhan. Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Dan akhirnya kami boleh mengalami kemenangan dan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin.